Yang ketiga, mereka berbentuk keledai, sedangkan perut mereka penuh dengan ular dan kalajengking. Mereka itu adalah orang-orang yang enggan membayar zakat, maka inilah balasannya. Yang keempat, digiring dari kubur dalam keadaan darah seperti air pancuran keluar dari mulut mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang berdusta di dalam jual beli. Yang kelima, digiring dari kubur dengan bau busuk dari bangkai. Ketika itu Allah menurunkan angin sehingga bau busuk itu mengganggu ketentraman di padang mahsyar. Mereka itu adalah orang-orang yang menyembunyikan perlakuan durhaka, takut diketahui oleh manusia, tetapi tidak pula takut kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Barisan yang keenam, digiring dari kubur dengan keadaan kepala mereka terputus dari badan. Mereka adalah orang-orang yang menjadi saksi palsu, maka inilah balasan. Digiring, yang ketujuh, digiring dari kubur tanpa mempunyai lidah, tetapi dari mulut mereka mengalir keluar nanah dan darah. Mereka itu adalah orang-orang yang enggan memberi kesaksian di atas kebenaran, maka inilah balasannya. Yang kesembilan, digiring dari kubur dengan berwajah hitam gelap dan bermata biru, sementara dari diri mereka penuh dengan api gemuruh. Mereka adalah orang yang makan harta anak yatim, maka inilah balasannya. Yang kesepuluh, mereka digiring dari kubur dengan keadaan tubuh penuh dengan penyakit sopak dan kusta. Mereka adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Astagfirullahaladzim. 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 Yang ke-11, digiring dari kubur dengan keadaan buta mata kepala. Gigi mereka memanjang seperti tanduk lembu jantan, bibir melebar sampai ke dada, dan lidah terculur memanjang sampai ke perut dan keluar beraneka ragam kotoran. Mereka adalah orang yang minum arak, maka inilah balasannya. Mereka digiring dari kubur yang ke-11 dengan wajah yang bersinar-sinar, dengan wajah yang bersinar-sinar laksana bulan purnama. Mereka melalui titian sirat seperti kilat, maka datanglah suara dari Allah yang Maha Pengasih. Mereka adalah orang-orang yang beramal soleh dan banyak berbuat baik. Mereka menjauhi perbuatan durhaka. Mereka memelihara salat 5 waktu. Ketika meninggal dunia, keadaan mereka sudah bertaubat, maka inilah balasannya, dan tempat kembali mereka adalah surga, mendapat ampunan, kasih sayang, dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua di sab yang ke-12 ini, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, rintangan yang harus dihadapi oleh semua manusia nanti selanjutnya adalah al-mahsyar, satu tempat berkumpulnya manusia yang dikatakan oleh Allah, qul innal awwalina wal akhirin la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang awal sejak zaman Nabi Ibrahim wal akhirin, orang-orang yang menutup dunia itu, yaitu menemui kiamat, dan akan dikumpulkan dalam satu tempat suatu hari yang telah dijanjikan jelas, yaitu mahsyar. Saudaraku yang beriman, di saat itu dikumpulkan orang-orang zalim dan orang-orang yang dizalimi, orang yang berhutang dan orang yang dihutangi, orang yang sekarang ini berdosa dan orang yang sekarang ini bermaksiat, dikumpulkan jadi satu. Maka hadirin sekalian, bagaimana sekarang keadaannya kalau sekarang kita menemui orang-orang yang kita zalim, orang yang sekarang kita dustai, nanti dikumpulkan jadi satu. Pengkhianat dan yang dikhianati, pendusta dan yang didustai, kumpul jadi satu. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, keadaan yang sangat mengerikan, keadaan yang membuat semua orang bingung dan panik. Di saat itu manusia dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian dan tidak dikhitan. Sabda Rasulullah, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan khuratan ghurla. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar pada hari kiamat dalam keadaan tidak pakai alas kaki, telanjang dan tidak dikhitan. Inilah saudaraku yang pernah ditanyakan oleh Aisyah
kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yanzuru ba'dun ila ba'd." Ya Rasulullah, lelaki dan perempuan ngumpul jadi satu, melihat satu sama lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Aisyah, al-amru yauma idzin ashaddu min ayyanzura ba'dun ila ba'd." Muttafaqun alaih. Wahai Aisyah, perkara yang dihadapi oleh manusia saat itu lebih dahsyat dari sekedar melihat satu sama lain. Artinya, wahai saudaraku, tidak ada suatu keadaan yang sangat panik, tidak ada keadaan situasi yang penuh egois, kecuali pada saat mahsyar masing-masing nafsi-nafsi. Saya tidak pernah mengurusi orang lain karena tidak ada kesempatan memperhatikan orang lain. Wahai saudaraku, semua manusia pada melarikan saudaranya, dari anaknya, dari orang tuanya, dari semua masing-masing. Saya di saat itu dikumpulkan hingga Rasulullah mengatakan, "Yuhsaru kullu syai'in hatta dubab." Di saat itu dikumpulkan segala sesuatu sampai lalat pun dikumpulkan. Dalam firman-Nya, "Wa idzal wuhushu khusyirat." Binatang-binatang buas itu dikumpulkan, dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, selanjutnya rintangan yang akan dihadapi manusia setelah meninggal dunia adalah al-hisab. Pernah suatu ketika Aisyah menangis, kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Aisyah, apa yang menyebabkan engkau menangis?" Kemudian beliau berkata, "Disebutkan neraka saya menangis ya Rasul. Apakah engkau masih ingat keluargamu dikala nanti datang hari kiamat?" Rasulullah menjawab kemudian, "Adapun di 3 tempat wahai Aisyah, seorang tidak ingat siapapun. Yang pertama tatkala di mizan, timbangan amal, hingga mereka tahu apakah berat atau ringan. Yang kedua tatkala catatan amal itu dibagikan, hingga dia tahu di mana catatan amal itu, apakah di tangan kanannya atau di tangan kirinya atau di belakang punggungnya. Dan yang ketiga tatkala di sirat, tatkala sirat ini dihamparkan di atas neraka jahanam, dia tidak ingat siapa-siapa hingga melewati, lolos dengan selamat." Wahai saudaraku, setelah manusia mengalami pembagian catatan amal, maka dia harus menghadapi hisab. Dan tidak ada suatu hal yang berat dihadapi manusia setelahnya adalah hisab. Karena dia akan menghadap Allah. Pada saat itu tidak ada tampilan yang membuat bulu kuduk ini merinding. Pada saat itu manusia menunggu antrian yang sangat panjang, bukan hari-hari, bukan sekedar bulanan-bulanan, bukan tahunan. Dan satu hari disebutkan dalam riwayat adalah 50 sanatan, 50 tahun. Ta'rujul malaikatu fi yaumi kana miqdaruhu 50 sanatan. Malaikat ruh naik kepada Allah yang lamanya satu hari sama dengan lamanya 50 tahun. Ini yang dimaksudkan adalah yaumul ardi, nanti di hari kiamat. Maka di sini Rasulullah memerintahkan kepada kita semuanya untuk menjaga diri kita dari api neraka, walaupun dengan secuil kurma, walaupun dengan sedikit sedekah, walaupun dengan sebesar rupiah kita diberikan kepada fakir miskin, kita berikan kepada pembangunan masjid. Andai kata tidak bisa, walau bikalimat thayyibah, atau dengan kata-kata yang baik. Saudaraku yang budiman, kehidupan di padang mahsyar adalah kehidupan yang masa transisi dari rangkaian sebuah perjalanan panjang menuju kehidupan selanjutnya yang abadi. Di saat itu kita akan menemui beragam kesulitan yang maha dahsyat yang tidak akan terkirakan oleh siapapun. Berbaur dengan makhluk dari golongan jin. Di sana kita dikumpulkan dan digiring menuju kehadiran Allah dalam keadaan telanjang dan hina dina. Kekuasaan yang pernah diberikan kita di muka bumi telah dicabut. Kita semua menjadi kerdil dan tidak lagi sombong. Kondisi kita waktu itu benar-benar diliputi ketegangan, ketakutan, dan kengerian yang tiada tara. Kita semua berkumpul jadi satu di bawah terik matahari yang menyengat, sangat panas. Desah nafas kita terdengar tersengal-sengal. Tubuh kita berhimpitan satu sama lain. Keringat pun mengucur dari tubuh kita membasahi bumi. Mula-mula hanya setinggi mata kaki, lalu semakin naik sesuai dengan martabat kita di sisi Allah.